Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nadia pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas buku Bu Pena 3D pada tema 8, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Dari halaman 177 sampai dengan halaman 182. Ya, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari 5 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, PPKN, dan PJOK. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 177. Menuliskan informasi berdasarkan gambar denah. Gambar denah perlu dilengkapi dengan arah mata angin. Selain kita dapat mengetahui posisi suatu tempat, kita juga dapat menentukan di sebelah mana tempat itu berada sesuai arah mata angin. Denah tidak hanya untuk menunjukkan lokasi di luar ruangan. Denah juga dapat digunakan untuk menunjukkan posisi benda-benda yang ada di dalam ruangan. Nah, jadi dengan denah ini kita bisa menentukan letak atau posisi ya suatu tempat atau suatu benda ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba lihat yang di bawahnya ada ayo berlatih. Perhatikan gambar denah kelas berikut. Ya, jadi ada gambar kelas ya, ada papan tulis di dalamnya, ada bangku, ada meja, ada rak buku, ada lukisan, dan juga ada pintu. Nah, sekarang kerjakan soal-soal berikut berdasarkan gambar denah. Nomor 1. Bila dilihat dari letak pintu masuk, menurutmu menghadap ke sebelah mana kelas itu? Kita lihat pintu masuknya itu ada di sebelah timur laut ya. Nah, jadi kelasnya itu menghadap ke arah utara. Itu ada bantuan petunjuknya ya di sebelah kanan atas. Ada petunjuk arah mata anginnya. Nah, kemudian nomor 2. Bila kita berada di depan kelas, di sebelah kanan meja guru, di sebelah manakah letak rak buku? Jadi kalau kita diri nih, di sebelah kanan meja guru, di dekat papan tulis itu kita diri. Nah, posisi rak buku ada di mana? Jadi letak rak bukunya berada di sebelah barat ya. Karena ada di sebelah kiri ya. Jadi rak buku berada di sebelah barat. Kemudian nomor 3. Tulislah 3 kalimat yang menjelaskan posisi benda-benda yang ada di ruang kelas. Yang pertama, kalau di sini Bu Nadia tuliskan papan tulis berada di sebelah utara meja siswa. Kemudian pintu berada di sebelah timur rak buku. Dan lukisan berada di sebelah barat pintu. Selanjutnya, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebelumnya kalian sudah tahu ya bentuk diagram batang itu seperti apa ya. Jadi data yang telah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk batang-batang. Pada diagram batang, sumbu mendatar menyatakan jenis data. Ya, sumbu mendatar itu
adalah garis yang dibuat dari kiri ke kanan, ya. Kemudian ada juga sumbu tegak. Sumbu tegak ini adalah sumbu atau garis yang dibuat dari atas ke bawah. Nah, sumbu tegak ini menyatakan nilai setiap data. Untuk lebih jelasnya, langsung kita lihat ke contohnya. Ya, ini ada tabel data banyaknya anggota pramuka yang mengikuti lomba. Jadi ada 5 jenis lomba. Ada jenis lomba sejarah nasional. Nah, yang mengikuti lomba tersebut ada 5 siswa. Kemudian lomba teori P3K ada sebanyak 6 siswa yang mengikuti lomba tersebut. Untuk lomba tali temali diikuti oleh 5 siswa. Kemudian untuk lomba kompas diikuti oleh 7 siswa. Dan untuk lomba Morse diikuti oleh 6 siswa. Nah, ini dalam bentuk tabel datanya. Sekarang kita akan ubah ya. Kita akan tampilkan data yang ada di dalam tabel ini ke dalam bentuk diagram batang. Nah, tapi sebelum kita buat diagram batangnya, kita tentukan dulu jenis lomba ada di mana nih. Jenis lomba ini kita buat ada pada garis atau sumbu yang mendatar ya. Ini ada sejarah nasional, teori P3K sampai lomba Morse. Nah, untuk yang sumbu tegaknya ini adalah banyaknya siswa yang mengikuti lomba. Jadi jika diubah ke dalam bentuk diagram batang, tampilannya seperti ini, ya. Letakkan jenis lomba pada sumbu mendatar dan letakkan banyaknya siswa pada sumbu tegak. Sejarah nasional nih, lomba sejarah nasional diikuti oleh 5 siswa. Kemudian lomba kompas diikuti oleh 7 siswa. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 179. Sekelompok anggota pramuka mendapat tugas mengumpulkan buku-buku pelajaran bekas yang masih layak pakai untuk disumbangkan. Data setiap jenis buku pelajaran yang terkumpul disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya. Jenis buku matematika ada 20 buku yang terkumpul. Untuk jenis buku Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP ada 25. Jenis buku bahasa Inggris ada 10. Jenis buku bahasa Indonesia ada 15. Dan jenis buku PPKN ada 10 buku. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat diagram batangnya dari data yang ada pada tabel tadi. Kemudian kita juga diminta untuk menuliskan informasi-informasi yang kita peroleh dari data tersebut. Nah, jika kita buat ke dalam bentuk diagram batang, seperti ini tampilannya. Tadi matematika ada 20 buah buku. Kemudian seni budaya ada 25 buku. Kemudian bahasa Inggris ada 10 buku. Bahasa Indonesia ada 15 buku dan PPKN ada 10 buku. Jadi kita bisa meletakkan jenis bukunya pada sumbu mendatar dan meletakkan jumlah buku yang terkumpul pada sumbu tegak ya. Sumbu yang di samping nih, yang dibuat garis dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita tuliskan informasi-informasi yang kita peroleh dari data tersebut. Yang pertama ya, informasinya adalah jenis buku yang paling banyak dibawa oleh anggota pramuka adalah buku seni budaya dan prakarya. Ada sebanyak
25 buku. Kemudian yang kedua, jenis buku yang paling sedikit dibawa oleh anggota pramuka adalah buku bahasa Inggris dan PPKN ya. Buku bahasa Inggris dan PPKN ini ada 10 buku. Kemudian yang ketiga, selisih banyak buku bahasa Indonesia dan PPKN adalah 15 dikurang 10 ya. Bahasa Indonesia ada 15, PPKN ada 10. Berarti selisihnya sama dengan 5 buah. Ingat ya, kalau selisih itu pasti dikurang, kalau jumlah pasti ditambah. Kemudian yang keempat, informasinya adalah jumlah seluruh buku yang dibawa anggota pramuka adalah 20 ya, untuk matematika 20 ditambah 25, kemudian ditambah 10, ditambah 15, ditambah 10, sama dengan 80 buah buku. Selanjutnya, SBDP membuat maket. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari pembuatan maket ya. Maket dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah benda atau wilayah. Jika digunakan untuk menggambarkan sebuah wilayah, maket juga dapat berfungsi sebagai denah. Maket yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri atas beberapa bangunan. Selanjutnya, halaman 180. Menuliskan kalimat petunjuk sesuai dengan denah. Menurut KBBI, KBBI itu apa anak-anak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah berfungsi sebagai petunjuk hal tertentu. Misalnya dalam denah sekolah digambarkan letak-letak bangunan yang ada di sekolah. Untuk menentukan atau menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denahnya terlebih dahulu. Cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama. Setelah membaca denah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat ya. Kalimat yang digunakan pada denah biasanya berupa kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk itu apa sih? Kalimat petunjuk itu adalah kalimat panduan untuk memberikan arahan dengan jelas. Nah, supaya lebih jelasnya, ini ada contoh kalimat petunjuk. Yang pertama, contohnya, tenda berada di sebelah barat tungku. Jadi jelas ya petunjuknya itu, berarti letak tenda atau posisi tenda ada di sebelah barat tungku. Kemudian contoh kalimat petunjuk yang kedua, ruang pramuka berada di sebelah selatan ruang kelas 3. Ya, jadi jelas ya kalimat petunjuknya itu menunjukkan letak atau posisi suatu tempat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat Ayo Berlatih halaman 181. Sebelumnya Bu Nadia bacakan teksnya terlebih dahulu. Kalian simak di bukunya masing-masing ya. Menuju ruang UKS. Lia pindah ke sekolah baru. Lia berkeliling di sekolah barunya tersebut. Lia tertarik pada ruangan UKS. Ruang UKS di sekolah tersebut terletak di sebelah timur dari ruang guru.
sebelah barat ruang UKS ada ruang guru yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Ruang UKS ada di sebelah utara kantin sekolah. Selain itu, jika dari kamar mandi siswa, ruang UKS terletak di sebelah selatan. Ruang UKS tersebut sangat rapi dan bersih. Lia sangat menyukainya. Nah, sekarang lihat di bawahnya ya, ada perintah. Kita diminta untuk menuliskan 3 kalimat petunjuk menuju ruang UKS berdasarkan teks tersebut. Nah, kalau di sini Bu Nadia tuliskan 3 informasinya ya, 3 kalimat petunjuknya. Yang pertama, ruang UKS di sekolah terletak di sebelah timur dari ruang guru. Itu yang pertama. Kemudian kalimat petunjuk yang kedua, ruang UKS ada di sebelah utara kantin sekolah. Dan kalimat petunjuk yang ketiga, ruang UKS terletak di sebelah selatan kamar mandi siswa. Sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya, pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 ruang yang menggambarkan sila-sila pada Pancasila. Simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang bersudut 5 yang terletak di tengah. Bisa dilihat di bukunya masing-masing. Halaman 181. Ya, itu ada gambar perisai. Perisai ini terdiri atas 5 ruang yang berisi simbol dari sila-sila Pancasila. Untuk simbol sila pertama yaitu bintang, ya. Bintang ini terletak di tengah-tengah perisai. Makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan taat melaksanakan ibadah. Sila pertama ini kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk mengamalkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dengan cara taat melaksanakan ibadah. Sebagai pelajar, kita dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan kesadaran melaksanakan ibadah. Jadi kita harus sadar bahwa kita memang harus melaksanakan ibadah ya. Jangan karena terpaksa melakukannya atau ditegur dulu atau disuruh-suruh dulu ya baru mengerjakan. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri. Yang kedua, melaksanakan ibadah tepat waktu. Misalkan masuk waktu zuhur, maka kita harus segera sholat zuhur. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Misalkan ketika kita mau belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah selesai belajar, kita juga harus berdoa. Kemudian yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 182. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Tulislah pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan sekolahmu. Jawabannya, berdoa sebelum belajar, berdoa setelah selesai belajar, dan melaksanakan sholat zuhur tepat waktu. Kemudian nomor 2, tulislah 3 contoh kesadaran melaksanakan ibadah sesuai yang kamu lakukan. Contohnya adalah
dengan melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan puasa di bulan Ramadan. Nomor 3, pada sore hari, Dedi sedang mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah Dedi cukup banyak. Pekerjaan itu harus segera diselesaikan karena esok hari harus dikumpulkan. Ketika tiba waktunya ibadah, ayah mengajak Dedi untuk beribadah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Dedi? Dedi sebaiknya ikut beribadah dengan ayahnya, ya. Kemudian setelah itu, barulah Dedi lanjut mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, untuk kegiatan Ayo Berlatih yang tadi sudah Ibu Nadia bahas ya, ada beberapa tadi Ayo Berlatih. Jawabannya bisa kalian salin di buku tulisnya ya. Ya, selanjutnya materi tambahan mata pelajaran PJOK. Kegiatan bermain di lapangan banyak menggunakan kekuatan fisik. Beraktivitas fisik dapat meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh. Kegiatan berikut merupakan kegiatan untuk menambah kebugaran dan daya tahan tubuh. Bisa dilihat ya, ada gambarnya. Gambar yang pertama itu ada gambar anak sedang bermain loncat tali ya. Bermainlah loncat tali bergantian dengan temanmu. Hitunglah lama waktu atau berapa kali kalian meloncat. Semakin banyak loncatan akan semakin baik. Nah, untuk gambar yang di bawahnya, ini anak sedang melakukan aktivitas naik turun sebuah anak tangga ya. Naik turunlah di sebuah anak tangga berulang kali. Semakin lama kamu melakukan gerakan, maka akan semakin baik. Selanjutnya, untuk melakukan penjelajahan diperlukan kekuatan dan kebugaran tubuh. Salah satunya adalah kekuatan dan daya tahan kaki. Banyak gerakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan kaki. Misalnya dengan melakukan gerakan-gerakan berikut. Ya, bisa dilihat di gambarnya. Yang pertama, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Perlahan, tekuklah lutut hingga posisi pinggul sejajar dengan lutut. Meloncatlah setinggi mungkin sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Tekuklah lututmu saat mendarat agar tidak cedera. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 8 kali. Kemudian untuk gambar yang kedua, berdirilah tegak, kaki dibuka selebar bahu, tekuklah lutut sambil condongkan tubuh ke depan. Meloncatlah sambil berputar hingga menghadap ke arah yang berbeda. Lakukan berulang kali hingga kembali ke posisi semula. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada hari ini sudah selesai. Kalian tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih, cukup sekian dari Bu Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.